Kita tadi sudah mendampingi klien kami, Ibu Medina Susani alias Medina Zain, yaitu terkait dengan laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Ya, Medi memang lambungnya sakit sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan, dan akhirnya dibawa, dan setelah begitu tenang tadi ditanya sudah jawab. Dia makan dulu tadi. Dia makan dulu, kami lihatin makan, kemudian baru ditanya. Satu aja permohonan saya, Uci sudahlah, itu apa di-up lagi, kan sudah ditahan. Maafkanlah, nanti kita cari penyelesaiannya, kan bukan uang ratusan miliar kok, hanya marah-marah begitu. Jangan terpengaruh lah. Mudah tertekan batinnya, nanti mau bunuh diri, kan pusing kita kan. Ya kan ada buktinya semua, ada WA-nya semua. Ya, kalian udah lihat nggak foto dia mau bunuh diri? Masa iya mau saya tangan gara-gara saya? Saya mau bilang, Kim, kasihan banget si Kim ini. Kamu tuh ada masalah, susah, saya tolongi. Saya ini jangan dizolimi. Hukum pidana yang sedang dijalani oleh Medina Zain kini mendapatkan perhatian dari para warganet usai video dirinya yang mengenakan baju tahanan telah beredar luas di media sosial. Dengan ditahannya Medina Zain di Polda Metro Jaya, kini hal itu juga membuat Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukumnya ramai diperbincangkan lantaran dirinya tidak muncul dan mendampingi sang klien yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Setelah nama seringkali disebut lantaran tidak menemani sang klien yang tengah menjalani proses hukum, Rasman Arif Nasution pun akhirnya bergerak ke Polda Metro Jaya guna mendampingi Medina Zain yang kini tengah mendekam dalam jeruji besi. Lantas, langkah apakah yang akan dilakukan oleh Rasman melihat Medina kini telah ditahan oleh pihak kepolisian? Selain ramai diperbincangkan terkait dirinya yang sempat tidak muncul untuk menemani Medina, kini Rasman Arif Nasution juga menjadi pusat perhatian usai dirinya berurusan dengan Iklim Hakim. Permasalahan antara Rasman Arif Nasution dengan Iklim Hakim kini menjadi heboh lantaran mantan APRI dari Hotman Paris itu mengaku sering diajak untuk menikah dengan sang lawyer yang membuatnya merasa takut ketika harus berhadapan dengan Rasman. Adanya statement tersebut pun sontak membuat Rasman geram dan mencoba untuk memberikan klarifikasinya perihal ungkapan yang dilontarkan oleh Iklim Hakim beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah jawaban Rasman terkait isu dirinya yang dikabarkan ingin menjadikan Iklima menjadi istrinya yang ke-8? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditahannya Medina Zain usai dirinya dianggap telah melakukan pengancaman serta pencemaran nama baik kepada kedua selebgram yakni Marissa Icha dan juga Uci Floudea nampaknya kini tengah menimbulkan lika-liku usai kasus dirinya kini semakin bertambah. Bertambahnya kasus yang dialami oleh Medina Zain kini sontak membuat sang lawyer, Rasman Arif Nasution, menjadi bahan perbincangan lantaran tidak terlihat mendampingi sang klien yang tengah menjalani proses pemeriksaan. Mendengar namanya seringkali disebut, Rasman Arif Nasution pun akhirnya bergegas untuk bergerak mendampingi Medina yang kini tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Dan usai menemui sang klien, Rasman Arif Nasution akhirnya turut angkat bicara dan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran dirinya dalam mendampingi Medina yang tengah menjalani pemeriksaan. Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh Rasman usai Medina telah ditetapkan menjadi tersangka? Tadi klien kami, ini saya perkenalkan tim hukum tambahan ya, Pak Rusdi, sarjana hukum, master hukum, kandidat doktor ya. Kita tadi sudah mendampingi klien kami, Ibu Medina Susani alias Medina Zain,
yaitu terkait dengan laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Dan ini ada kaitannya dengan urusan penjualan tas yang diduga palsu. Dan Medina tadi menjawab beberapa pertanyaan, dan setelah tadi dicek lambungnya mulai membaik, dilanjutkan pemeriksaan, dan alhamdulillah tadi Medina bisa jawab, dan sekarang sedang kita beri pemahaman kepada penyidik, dan saya apresiasi pihak penyidik Polrestabes Surabaya datang dan dipimpin oleh kanitnya langsung, dan itu pemeriksaan berlangsung dengan baik ya Pak Rusdi ya. Sudah dibuat sejak dia ditahan hari Sabtu kan, itu sudah diajukan. Saya tinggal meminta saja penjelasan lagi, mungkin besok kita akan ajukan lagi. Insya Allah Kamis saya akan datang lagi, Mas. Sudah diajukan, itu ke jaksa, bukan ke polisi. Dan yang perlu saya luruskan adalah bahwa penahanan terhadap Medina Zain itu bukan laporan Marissa Icha, tapi laporan uji fraude. Karena ancaman hukumannya di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Sedangkan Marissa Icha itu di bawah 5 tahun. Dan itulah yang berproses. Nah, kaitannya dengan yang lain, tas dan lain-lain itu berproses. Begitu juga dengan Uya Kuya. Tapi saya yakin laporan Uya Kuya nggak bakal naik. Karena sudah ada pembayaran 35 juta. Idealnya itu tidak akan berproses. Tapi tidak masalah, itu biarkan kepada penyidik. Yang paling penting bagi kami tim hukum, bagaimana Medi sehat menghadapi masalah hukumnya. Karena kalau dia sakit nanti resikonya terlalu berat. Dia punya anak 2. Satu dengan mantan suaminya, satu dengan Lukman. Dan saya juga melihat Lukman ini sekarang full benar mendampingi Medi. Karena memang dia juga seorang lawyer kan, orang hukum. Jadi dia sudah mendampingi. Jadi kami hanya berkolaborasi saja. Saya, Lukman, dan Pak Rusdi, dan kantor hukum yang dibawa itulah kantor hukum saya. Menurut dia nggak seperti itu. Cuma begini, yang harus kita sepakati dulu, kalau Medina dalam rentang waktu kejadian-kejadian dia itu apakah? Karena saya tanya, kamu apa sih yang paling serius kok cerita bom ini? Kan ngeri juga saya, kayak teroris saja gitu. Ternyata dia bilang bukan begitu. Dikirimlah oleh Medi satu poster, apa namanya itu? Dikirim stiker bom, itu aja. Dan ini saya kasih kamu kejutan, dia nggak sebut akan membom kamu, kata media. Ya, dia di dalam sudah tinggal mau selesai itu, tinggal diselesaikan Lukman. Kan Lukman lebih banyak tahu ketimbang saya urusan itu kan. Saya yang paling pokok melihat, menjenguk, membesuk, saya memberi advice, saya perhatikan semua proses, saya rangkum, clear. Oke, saya bilang Lukman udah tinggal dikit lagi. Dan saya hanya katakan media alhamdulillah mulai membaik, doakan, dan media siap menghadapi masalah ini. Kami juga sebagai kuasa hukum membuat surat penangguhan penahanan, mudah-mudahan dikabulkan. Kasus-kasus yang lain bersabar. Satu aja permohonan saya, Uci sudahlah, itu apa di-up lagi, kan sudah ditahan, maafkanlah, nanti kita cari penyelesaiannya, kan bukan uang ratusan miliar kok, hanya marah-marah begitu, kita jangan terpengaruh lah. Hadir guna mengunjungi serta memantau keadaan kliennya, yakni Medina Zain. Hal itu membuat Rasman Arif Nasution merasa miris atas hukuman yang diterima oleh sang klien. Setelah dirinya bertemu dengan Medina, Rasman Arif pun akhirnya turut memberikan penjelasannya terkait kondisi Medina yang dikabarkan baru saja alami sakit lambung saat dirinya dicecar oleh pertanyaan dari pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah pengakuan Rasman Arif Nasution terkait kondisi Medina yang saat ini dikabarkan menurun akibat penyakit MAH yang diidapnya? Ya, kan kalau MAH itu kan kalau banyak pikiran kan naik ya. Jadi mungkin pertanyaan menjelang siang, kemudian agak naik, dibawa ke dokter. Nah, ini ada yang menarik. Tadi saya sempat diskusi dengan dokter di Bidokes. Ya. Nah, di sana tadi disepakati tentang beberapa obat yang harus diinjek ke tubuhnya Medi, dan juga yang harus dipil, yang harus ditelan.
diminum. Dan itu kami diminta tadi untuk membuat surat ke pihak rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa mengeluarkan diagnosanya kembali, Medi ini obatnya seperti apa, untuk nanti bisa dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kalau ternyata rumah sakit Polri Kramat Jati bisa mengeluarkan surat bahwa Medi dalam keadaan sakit dan harus dibantar, dikirim, dirawat di rumah sakit, itu akan dilakukan. Itu saya appreciate. Nah, ini sekarang sedang kita lihat dari diskusi saya dengan Medi, ada Pak Rusdi juga tadi dengan Ibu, kita diskusi. Kelihatannya Medi mulai akan membaik. Nah, makanya saya harapkan tadi Medi dalam minggu ini harus ada injek itu masuk, dan itu adanya di rumah sakit jiwa. Dan kalau itu sudah masuk, nanti insya Allah Medi akan bisa menghadapinya. Tapi sepanjang yang saya amati, Medi bisa menjawab pertanyaan, dan beliau tenang dan paham bahwa dia sedang menghadapi masalah hukum. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutup. Iya, Medi memang lambungnya sakit sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan, dan akhirnya dibawa, dan setelah begitu tenang tadi ditanya sudah jawab. Dia makan dulu tadi. Dia makan dulu, kami lihatin makan, kemudian baru ditanya. Dan penyidiknya luar biasa, 2 orang perempuan didampingi oleh kami. Dan kita ada di situ, sama-sama tadi ada tim saya juga, Saudara Rahmat, ada juga asisten saya, Saudara Mika Komang. Begitu. Makanya saya bilang Uya-Kuya ini bicara seperti itu ya, mengatakan Bang Rasman kemana ini. Yang apa yang ditanya? Kan Instagram saya tiap hari ada. Insya Allah, paling nggak sekali 2 hari. Saya menangani klien saya di Sumatera Utara. Baru saya ke Kota Sidimpuan menangani 2 klien saya. Terus ke Kabupaten Padang Lawas. Terus ke Padang Lawas. Terus ke kampung halaman saya ziarah. Terus balik lagi ke Medan nangani klien. Artinya saya sibuk nangani klien, bukan ngurusin urusan-urusan yang seperti ini terus. Tidak hanya ramai disorot lantaran sempat tidak menemani Medina saat menjalani proses pemeriksaan kasus terbarunya, kini nama Rasman Arif Nasution juga viral lantaran dirinya dituding ingin menjadikan Iklim Hakim sebagai istri ke-8-nya. Ungkapan tersebut pun diungkapkan oleh Iklim Hakim yang mengaku seringkali diajak menikah dan membuat dirinya kini merasa takut atas kata-kata yang dilontarkan oleh Rasman kepada dirinya. Mendengar adanya pemberitaan tersebut, Rasman Arif Nasution pun akhirnya turut angkat bicara dan merasa geram atas apa yang diungkapkan Iklima ke hadapan publik pada beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah pengakuan Rasman yang turut memberikan klarifikasi terkait pengakuan Iklim Hakim yang mengaku sering diajak menikah oleh dirinya itu? Karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang didampingi proses hukumnya, ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting, gitu kan, 1, Kim mau jadi istri. Tapi itu istri tidak, yang ke-8. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Setelah tanda tangan, setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya, dan saya juga merasa kayak kok gini ya. Yang namanya dalam tiba-tiba dia langsung ngajak gitu. Kaget. Iya, perlahan-lahan lah. Jadi pendekatannya sangat smooth sekali gitu kan. Nah, iya, maksudnya awal-awal kan. Kalau dia langsung itu to the point kan pasti kamu itu kan akan ini kan. Ya kaget dan langsung ya menolak gitu kan, shock. Dan tapi ini kan ya perlahan-lahan gitu kan. Kemudian ya di perjalanan kemudian dia sampaikan itu secara langsung, baik melalui dia sendiri ya, maupun dengan melalui orang lain. Nah, itu yang buat Kim itu merasa sangat tertekan sekali dan terkejut, sampai bahkan dalam bahasa via telepon itu Kim sendiri pun saya sampaikan, kalau abang terus seperti ini, saya bisa-bisa itu bunuh diri. Nah, jawabannya kenapa ada tangan yang tergores, leher yang tergores gitu kan. Nah, iya, karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan puasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan,
Jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya, memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading. Nah, di satu sisi di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Iklimah dengan komitmen bahwa tidak perlu bayar dan sebagainya macam kan, cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8, ya kira-kira bahasa seperti itulah. Jadi semua urusan itu selesai, dan saya bukan orang bego yang mau mempertaruhkan segalanya tanpa ya memperhitungkan sesuatu. Seperti itu bahasanya kan. Artinya ketika beliau mau melakukan itu semua, pasti ada poin yang didapat, bukan materi ya, tapi love ya, jadi kasih sayang. Tapi ini dalam ya cinta, dalam artian Kim ini ingin dijadikan sebagai istri yang ke-8 ya. Ya kalau memang betul yang viral itu kan udah punya istri sampai 7 orang ya, berarti ini yang ke-8. Sangat sering, cukup sering, karena hampir setiap hari beliau telepon. Kadang juga aku ada di kondisi dimana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali. Itu beliau sampaikan melalui manajer saya gitu. Dan manajer saya yang menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung, karena setiap hari beliau ada di samping saya. Bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, stres apa pada saat itu. Sempat menolak juga ya? Bukan sempat menolak, tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Bahasanya gini ya, sebenarnya bahasa laki-laki kayaknya hampir sama semua ya. Rata-rata menawarkan seperti uang bulanan, fasilitas yang didapat gitu kan. Betul ya. Iya, dan kayak gitu rata-rata. Ya memang nggak mudah ya menjadi wanita yang cantik itu. Jadi posisinya serba salah. Iya ya. Ya. Jadi persoalan awal itu muncul juga kan. Kenapa kemudian menjadi masalah ini kan ada asmara yang memang belum sampai kan gitu. Begitu juga itu dengan yang kedua gitu kan. Mundur pun jadi kuasa itu karena tertekan, karena terus diajak, terus diiming-iming untuk menjadi istri yang ke-8 ya. Kasihan saya, anak ini mudah tertekan batinnya, nanti mau bunuh diri, kan pusing kita kan? Ya kan ada buktinya semua, ada WA-nya semua, ya. Kalian udah lihat nggak foto dia mau bunuh diri? Hah? Masa iya gara-gara yang seperti itu? Jadi jangan di speak up yang bahasa-bahasa yang tidak penting ke saya, ya, mengerikan ya. Berarti nggak benar ya Bang? Ada ajakan menikah itu nggak benar ya? Apanya? Ada ajakan menikah itu berarti nggak benar ya? Begini, saya bilang kepada kalian, ada strategi orang untuk membantu klien. Ada strategi komunikasi yang dibangun, heart to heart, bicara, curhat apa, dan kita prihatin. Kalau dia memang ada hal-hal yang saya anggap memprihatinkan dan kemudian saya lakukan komunikasi, menyelesaikan kasus dengan cara saya. Ya, kalau dia menganggap bahwa itu ada bahasa batin, saya mengatakan suka dan kemudian mau ngajak dia, itu monggo gitu. Tapi yang keberatan saya menyebut akan jadi istri, kemudian disebut lagi yang ke-8. Saya ini dalam melakukan pendekatan, apakah saya akan menikah lagi atau apa? Istri saya nggak ada masalah, bos. Dan agama saya tidak melarang itu. Jangan dideret-deret ya. Istri Rasman ada sekian sesuai dengan daftar yang dibuat orang di Instagramnya si Dennis yang sudah saya laporkan. 7. Salah semua itu. Tidak ada itu. Nama istri saya ini. Memang istri saya ada beberapa. Ada yang sudah bercerai. Pertanyaannya, kalau saya halal menikah, apa yang salah? Yang salah kau peluk-peluk bini orang, kau peluk-peluk, kemudian kau akui ada hubungan khusus. Kalau kau berzina itu yang haram, bos. Ajaran apa-apa pun. Itu aja, gak usah dibelok-belok gitu loh. Nanti si Kim ini jadi GR gitu loh. Jadi GR. Masa iya mau saya tangan gara-gara saya? Dia ini ada di salah satu instastory-nya Farhad Abbas. Dia bersama dengan Farhad. Ada di situ juga beberapa orang. Ada di situ juga Pak Anton Sihotang dan lain-lain, Pak Anton Sihotang, maaf, Pak Riki Sitohang,
Saya nggak tahu itu seperti apa, tapi yang pasti saya menduga ini kolaborasi, ya kan? Nah, tapi sebagai pengacara, hati-hati berbicara gitu. Bilang malpraktek, itu tim hukum yang lain bukan saya, udah marah, itu akan buat laporan. Bilang-bilang lagi istri ke-8, yang ke-7 mana? Itu dulu, tanya dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dan saya mau bilang, Kim, kasihan banget si Kim ini. Kamu tuh ada masalah, susah, saya tolongi. Saya ini jangan dizolimi. Saya ini nolong. Dan kalau ada pembicaraan saya heart to heart kepada dia, bicara dan membicarakan, mencari detail kasusnya, itu boleh dong, saya tanya. Nah, kalau kemudian dia menganggap bahwa itu sebagai sesuatu, hak dia. Tapi yang saya katakan tugas saya jalankan. Jangan dibilang dia tidak mengatakan pelecehan, terus surat kuasanya apa yang ditandatangani? Kan pelecehan. Terus dibilang saya memaksa, atau dia merasa tertekan loh. Masa di Grand Hyatt Grand Cafe memaksa? Yang bayar juga saya, anaknya juga datang berulang-ulang. Dia kenal sama istri saya kok. Bukan bohong. Gini aja, masalah saya dengan Kim, sebaiknya Kim duduk berdua deh sama saya. Saya mau tanya, apa sih maksudnya Kim? Kamu kok seperti itu? Kemarin Bang Hotman, maaf, Bang lagi nanti kira hebat. Kemarin Hotman, dibilang Hotman itu seperti ya pelecehan gitu ya. Dibilang dari saya lagi. Dia ada di samping saya. Kalau nggak benar dibantah dong sama dia. Terus saya tunjukin nama kalian tadi pembicaraan dia. Dia mengatakan bahwa Bang kita up dulu. Yang nyuruh siapa? Kan dia. Terus dibilang saya jadi kasihan. Kim, kamu begitu, kamu kira kamu selesai dengan Hotman. Lebih parah dengan saya nanti permasalahan kamu. Dan saya lebih dahsyat mainnya daripada Hotman. Hati-hati Kim. Ya? Oh sudah lah, sudah. Kalau nggak stop juga kau bicara ini, kau lihat nanti proses hukum akan jalan. Rame-rame kalian nanti. Saya kasihan aja nengok Kim ini gitu loh. Bilang-bilang mau bunuh diri lah segala macam. Saya itu bantu dia ya. Anak istri saya tahu saya mau lebaran di kampung saya, sibuk ngurusi dia tengah malam, bertelepon terus. Itu ada orang saksi hidup tuh. Polisi mau bantu menyelesaikannya. Jangan persoalan ini seolah-olah ini direbut banyak orang. Aduh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.